Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus, Anda sedang mendengarkan My Faith Journey. Dalam program ini kita akan bersama-sama merenungkan suatu perjalanan iman dari setiap tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab dan merefleksikannya bagi kehidupan kita di masa kini. Perkenalkan, namaku Musa. Hari ini aku mau bercerita tentang perjalanan iman yang aku rasakan ketika Tuhan memanggil aku untuk menjadi hamba-Nya. Waktu itu, aku sedang mengembalakan kambing domba milik Yitro ke seberang padang gurun, dan sampailah aku ke Gunung Allah atau yang biasa dikenal dengan Gunung Horeb. Lalu, malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada aku dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tetapi, kok ada yang aneh ya? Semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Aku pun penasaran, kenapa kok ini bisa terjadi? Aku pun mencoba untuk melihat dan berkeliling di sekitar semak duri itu. Dan tiba-tiba Tuhan berkata kepadaku, "Musa, Musa." Aku menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan berkata kembali, "Jangan dekat-dekat, tinggalkan kasutmu dari kakimu, karena di tempat kamu berdiri, itu adalah tanah yang kudus. Aku adalah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Ketika Tuhan selesai berkata, aku pun menutup mukaku, dan aku tidak berani untuk melihatnya. Kemudian Tuhan Allah berkata kembali, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, yaitu suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi aku berkata, "Siapakah aku? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Kemudian Allah berfirman kembali, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Aku pun berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang aku harus jawab kepada mereka?" Lalu kemudian Allah pun menjawab, "Aku adalah Aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Lalu kemudian Allah berfirman lagi kepadaku, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku. Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang telah dilakukan kepadamu di Mesir."
Dari kisah ini, mungkin kita bertanya, bagaimana agar kita bisa dipakai Tuhan untuk melaksanakan rencananya? Pertama, kita perlu mengenal siapakah Tuhan yang memanggil kita. Dalam kisah ini, Tuhan Allah terus menekankan jati dirinya bahwa Ia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia pun juga terus menekankan kepada Israel tentang namanya, yaitu Aku adalah Aku. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah saja yang berkuasa dan membebaskan umatnya, yaitu Israel. Lalu, bagaimana dengan kita hari ini? Mulailah kita mengenal Allah dengan benar. Karena dengan mempelajari pengajaran-pengajaran yang benar, kita dapat dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya yang besar. Tuhan Yesus